Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Perdamaian itu dimulai dengan senyuman, kata Madam Teresa. Sekarang saya ke Majelis Ulama. Agak banyak disebut oleh Pak Safi Ma'arif barusan. Majelis Ulama MUI diwakili Zainud Tauhid Saadi. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bang Karni yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia. Ada beberapa klarifikasi yang perlu kami sampaikan di dalam forum yang terhormat ini. Yang pertama adalah ada tuduhan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu dianggap ikut terlibat memicu kegaduhan gara-gara dikeluarkannya atau ditetapkannya pendapat dan sikap keagamaan. Saya kira ini tuduhan yang tidak benar. Faktanya adalah yang memantik kegaduhan itu adalah Saudara Basuki Cahayapurnama. Karena pernyataannya yang masuk pada wilayah yang sangat sensitif, yang dinilai melukai hati umat Islam dan bisa berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, integrasi bangsa. Statement atau pernyataan Saudara Basuki Cahayapurnama ini telah menimbulkan reaksi yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat, bahkan sebagian menyampaikan gugatan proses hukum ke Kepolisian Republik Indonesia. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Dan juga sebagian minta pandangan keagamaan Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai fatwa. Tidak luput dari Kabareskrim juga minta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. MUI menengarai masalah ini berpotensi terjadinya konflik yang sangat besar. Karena apa? Memasuki wilayah yang tadi saya katakan sangat sensitif, sehingga terjadi gejolak yang sedemikian luar biasa. Dan ini akan mengganggu harmonisasi kehidupan umat beragama dan dikhawatirkan terjadi disintegrasi bangsa. Berdasarkan itulah Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah tim untuk melakukan penelitian, pengkajian, pendalaman terhadap berbagai persoalan. Tim itu meliputi berbagai sudut yang ada di dalam Komisi Majelis Ulama Indonesia. Ada komisi pengkajian, ada komisi hukum dan HAM, ada komisi fatwa, dan juga ada komisi informasi dan komunikasi. Untuk apa tadi? Melakukan penelitian, pendalaman, konfirmasi dengan berbagai pihak, berbagai ahli. Sehingga kalau misalnya ada tuduhan bahwa MUI tidak cermat, gegabah di dalam mengambil sebuah putusan, maaf Bu ya, kita berbeda tapi tetap bersaudara. Saya kira ini tuduhan-tuduhan yang saya kira tidak beralasan, tidak beralasan. Karena kami sudah melakukan satu penelitian, pengkajian, pendalaman masalah ini begitu luar biasa, konfirmasi dengan berbagai pihak, ya, sehingga tim yang kami bentuk yang terdiri dari berbagai komisi melaporkan kepada
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang kemudian ditetapkan dalam sebuah keputusan yang namanya pendapat dan sikap keagamaan. Bang Kari, orang mempertanyakan apakah pendapat dan sikap keagamaan MUI itu sama dengan fatwa. Saya ingin memberikan satu penjelasan. Pendapat dan sikap keagamaan itu kedudukannya lebih tinggi dari fatwa. Karena apa? Kalau fatwa itu cukup dirumuskan, ditetapkan di dalam sebuah komisi yang namanya komisi fatwa. Ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Sementara kalau pendapat dan sikap keagamaan itu dibahas dan diputuskan di dalam sebuah rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan dan juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Jadi hierarki kedudukannya, pendapat dan sikap keagamaan itu lebih tinggi dari fatwa. Karena apa? Kami melihat ini persoalan sangat serius. Sangat serius. Kalau misalnya ketika putusan atau pendapat dan sikap itu kami tetapkan kemudian Kapolri dengan cepat, maaf bukan Kapolri, dengan kepolisian bertindak cepat, saya meyakini bahwa tidak sampai persoalannya itu melebar. Kegaduhan itu semakin besar. Dalam sikap dan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia, saya kira sudah banyak yang membaca, ada dua substansinya. Yang pertama adalah pendapat fatwa, yang itu tegas disebutkan di dalam diktum bahwa Saudara Basuki Cahayapurnama dikategorikan satu, menghina Al-Quran, dan yang kedua menghina ulama. Karena statementnya tadi yang tadi diungkapkan oleh Buya Syafi'i dan juga oleh Bapak Kapolri, dan saya kira kita semuanya membaca, dibohongin pakai Al-Maidah 51. Kami mengambil data itu tidak dari Buniani, tapi langsung pada data autentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak yang hanya durasinya beberapa menit, tapi durasinya utuh. Kami teliti, kami pelajari. Tapi memang yang menjadi persoalan adalah pada kalimat tersebut. Tapi di samping pendapat keagamaan kami yang mengatakan bahwa Bapak atau Saudara Basuki Cahayapurnama dikategorikan ya, menghina Al-Quran dan menghina ulama. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, kepada pemerintah. Kami ingin pemerintah sebagai penanggung jawab di negara yang kita cintai ini untuk tetap menjaga kehidupan harmonis antar masyarakat dan antar umat beragama. Karena apa? Kami tidak ingin NKRI yang kita perjuangkan ini kemudian tercabik-cabik hanya gara-gara satu orang. Kita harus lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya. Yang kedua, kami meminta juga kepada aparat penegak hukum segera cepat memproses. Karena apa? Kalau ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan semakin liar dan itu justru tidak menguntungkan kita semuanya. Dan yang ketiga, yang penting adalah meminta kepada seluruh umat Islam untuk tidak main hakim sendiri, untuk tidak berbuat anarkis, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena itu justru akan pertama menodai kesucian umat Islam, kesucian agama Islam, dan juga ini merupakan tantangan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Itu beberapa hal yang saya kira perlu kita cermati bersama. Kemudian yang berikutnya Pak Karni, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan
kiai-kiai, habaib, ulama, ustadz, dan seluruh peserta demo yang bisa menjaga demo dengan begitu tertib, lancar, damai, tidak terjadi apa-apa. Ya. Kalau misalnya di ujung demo malam harinya terjadi kericuhan, terjadi sebuah tindakan-tindakan yang anarkis, saya sepakat dengan Bapak Panglima bahwa itu bukan dilakukan oleh peserta demo. Kalau mereka mau berbuat jahat, Pak Kardi, ketika mereka terkumpul begitu jumlahnya banyak, berbuat apapun bisa, tapi itu tidak dilakukan. Makanya tuduhan kepada saudara-saudara kami yang melakukan demo, meskipun beberapa kesempatan Bapak Ketua Umum kami menganjurkan untuk tidak turun, tidak melakukan demo, karena memang dikhawatirkan akan terjadi penyusupan-penyusupan seperti itu. Tetapi kami dari Majelis Ulama Indonesia menghargai itu adalah hak konstitusi warga negara. Kami menghargai itu adalah merupakan hak asasi masyarakat untuk menyampaikan tuntutannya, menyampaikan aspirasinya. Tapi tetap harus dalam koridor akhlakul karimah. Harus tetap dalam koridor menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih Bang Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tapi ada pertanyaan saya. Sebelumnya Gubernur Basuki kan sudah minta maaf. Apakah itu tidak dimaafkan oleh umat atau dia mewakilinya Majelis Ulama? Majelis Ulama Indonesia oleh Bapak Ketua Umum dan beberapa pengurus yang menyampaikan pernyataannya, permintaan maaf oleh Bapak Basuki Cahayapurnama itu selesai. Tapi persoalannya, ini masalahnya bukan hanya masalah milik MUI, tapi ini adalah sudah menjadi persoalan umat. Ini sudah menjadi persoalan yang begitu besar, melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa bahkan masyarakat Majelis dunia. Ulama tidak mengimbau umatnya untuk memaafkan? Sudah, Bang Karni. Sudah. Tapi kan persoalan hukum itu harus diselesaikan. Karena apa? Tadi ada dugaan pelanggaran hukum. Sehingga Majelis Ulama Indonesia mendorong proses hukum harus tegakkan. Karena apa? Negara kita adalah negara hukum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolri. Di dalam konstitusi kita tegas menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Supremasi hukum harus ditegakkan. Kesetaraan hukum harus diberlakukan kepada siapapun. Equality before the law. Dan penegakan hukum harus dilaksanakan. Apakah Bapak sekarang puas dengan proses yang sudah dimulai oleh Mabes Polri? Ya. Bahkan cepat sekali. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolri, dan kami menyadari bahwa proses hukum itu tidak ibaratnya seperti membalikkan tangan, tapi memang membutuhkan ya pendalaman, penyelidikan. Setelah memenuhi ketentuan-ketentuan itu baru masuk terlidik, penyidikan Bapak ya. Kami menyadari proses itu dan kami mengharapkan seluruh rakyat Indonesia, umat Islam untuk terus mendorong proses hukum ini agar proses hukum itu bisa dilaksanakan dengan tegas, kata Pak Presiden, dengan transparan dan proporsional serta profesional. Terima kasih Ya. Pak Zaidot.